A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yajlimuhu wa la yahziluhu wa la yahqiruhu. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan Ustadz Sulyono beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Ustadz Jaya, Ustadz Soleh, dan seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ikhwan. Yang terhormat Presidium Forum Masjid Musholla BSD dan sekitarnya, masa bakti tahun 2023 sampai 2027 ya, Betul Silo ya. Bapak Ustadz Surya Sidarta, ya ini namanya luar biasa, Surya Sidarta. Kemudian Bapak Haji Dude ya, Presidium. Kemudian Bapak Haji Agus Setiawan. Kemudian Bapak Slamet, Bapak Haji Agus Slamet Budianto. Ya, tapi yang hadir satu orang nih ya, diwakili oleh Pak Surya Sidarta. Yang terhormat para pengurus, mantan pengurus FMB ya, dari generasi awal, asabikunal awalun ya, dari mulai generasi pertama sampai hari ini ya, hadir Pak Tursilo, Pak Suradi, Pak Masruri, siapa lagi? Pak Toto, oh nggak kelihatan sebelah kanan ya. Pak Toto, Pak Jindar, Pak Haji Jindar juga. Terus siapa lagi Pak Suradi ini? Pak? Ya sekalian kita reuni ngumpul ya Pak Tursilo, mengenang para pengurus lama yang sudah bekerja dan berkiprah membangun FMB ya. Segenap jajaran pengurus FMB, para ketua DKM, para ketua musola sekelurahan Babakan, Bapak RT, RW yang hadir. Pak RT mana yang hadir? Lurahnya nggak ada, saya aja yang absen lah ya. Pak RT mana? Ini kagak ada yang datang RT ini. Mana? 5 Pak RW. Atu ya? Atu doang Pak RW ya. Pak RW, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, halo ibu. Sehat bu? Mudah-mudahan kantongnya sehat bu ya. Amin ya robbal alamin. Para jamaah hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir bersama di Masjid Al-Ikhwan dalam rangka kegiatan Safari Sabtu Subuh. Apa namanya bu? Safari Sabtu Subuh ya, disingkat dengan S3 ya. Ini luar biasa, ini S3 ya, udah doktor semua ini ya. S3 Safari Sabtu Subuh ya. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama saya atas nama pribadi ya, saya jauh nih Pak Tursilo dari kota Serang saya ini ya. Saya berangkat sebelum subuh nih Pak Jindar ya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa silaturahmi dengan para jamaah sekalian dalam acara Safari Sabtu Subuh. Makanya saya bilang bahwa acara Safari Sabtu Subuh dan terbentuknya Forum Masjid Musholla BSD ini, saya lihat hanya di Banten ini salah satunya yang paling menonjol adalah yang berada di kota Tangerang Selatan. Saya selama bertugas di Serang, Pak Tursilo, Pak Suradi, belum
belum pernah hadir di acara yang sama seperti di BSD. Jadi di beberapa daerah memang belum ada ikatan-ikatan, forum-forum seperti yang ada di kota Tangerang Selatan, yaitu forum masjid, musola, dan BSD. Jadi ini patut kita syukuri, patut kita berikan support ya kepada forum ini, karena ini kearifan lokal yang betul-betul berkontribusi dalam memajukan masjid dan musola yang ada di BSD dan sekitarnya. Saya nggak tahu, dari dulu nanya ke Pak Tursilo, Pak Surya Sidarta, ini sekitarnya mana aja batasannya. Nah, makanya kata Pak Tursilo, sekitarnya itu sampai Serang katanya. Ya, karena dari dulu saya nanya Pak Tursilo, ini FMB, Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya. Ini sekitarnya mana ini? Ya selalu dijawab, ya pokoknya sekitar Provinsi Banten saja jawabnya. Ya selalu seperti itu ya. Jadi mari para jamaah warga Babakan, kita dukung ya Forum Masjid Musola BSD ini sekali lagi, karena ini luar biasa. Makanya saya bilang, Forum Masjid Musola BSD ini sudah banyak melahirkan berbagai macam program yang sangat positif dalam memajukan masjid musola yang ada di Tangerang Selatan. Ibaratnya FMB ini sudah memberikan sunnah hasanah. Ya, makanya kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wijruha wa wijru man amila biha. Barang siapa yang melahirkan sunnah-sunnah yang baik, maka nanti dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah itu. Dan barang siapa yang mengajarkan sunnah yang jelek, maka nanti dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah yang jelek ini. Makanya saya bilang, Forum Masjid Musola BSD ini sudah banyak melahirkan, memberikan sunnah hasanah, sunnah-sunnah yang baik, tradisi-tradisi yang baik bagi masyarakat sekitarnya ya. Jadi mudah-mudahan segala jeripaya, program, ikhtiar, kerja keras yang dilakukan oleh FMB dari generasi pertama sampai generasi Pak Surya Sidarta pada tahun ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bu, terus nggak nih Bu? Terus nggak nih Pak? Ya udah siap belum konsumsinya ini? Ya, saya nggak lama-lama ya. Jamaah yang dirahmati Allah, judul kajian kita singkat aja, bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah di tahun politik. Ya, ini judulnya serem ini ya. Banyak yang WA ke saya, ini benar judulnya ya, menjaga ukhuwah Islamiyah di tahun politik. Jamaah yang dirahmati Allah, ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam, atau disebut dengan persaudaraan sesama umat muslim. Itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi Islam ini bukan sekedar agama, tapi menjadi sebuah entitas sosial. Bagaimana Islam ini datang, lahir, bukan hanya sekedar agama, tapi juga bagaimana menjadi perekat sosial di masyarakat. Makanya disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini selalu saya bilang, ini betul-betul bermanfaat dalam rangka yang mencegah terjadinya konflik, terjadinya pertentangan yang disebabkan bisa karena faktor suku, bisa karena faktor ras, bisa karena faktor apalagi, bisa karena faktor bahasa dan lain sebagainya. Makanya dinafikan semuanya,
menjadi sebuah perekat yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Jadi nanti kalau kita udah melakukan ukhuwah Islamiyah, tidak ada lagi tuh faktor-faktor di luar itu. Yang ada kita diikat dengan ikatan Islam. Kita menjadi kuat dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Jadi nggak ada lagi tuh kalau udah bicara ukhuwah Islamiyah, ya, dia datang dari mana, dia bahasanya apa, dia dari unsur mana, itu sudah hilang semua karena sudah melebur menjadi ukhuwah Islamiyah. Ini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting di tahun politik ini, ya. Kita sudah dilebur, kita sudah menyatu dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi itu, ya. Dia datang dari daerah mana, bahasanya apa, rasnya apa, dia dari kelompok mana dan lain sebagainya. Itu sudah hilang semua melalui konsep ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, dari dulu para ulama Islam sudah mengkampanyekan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Itu dari mulai abad ke-18, 19, itu sudah ada kampanye itu, Pak Surya. Makanya nanti kalau Bapak baca dalam sejarah, ada tokoh-tokoh yang sangat kencang sekali menyuarakan ukhuwah Islamiyah. Ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abdu, ada Muhammad Rasid Ridho, ya, dengan almanarnya. Itu tokoh-tokoh yang sangat konsen, bersuara, berkampanye kesana kemari melalui pemikiran, tulisan dan lain sebagainya tentang pentingnya mewujudkan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi bukan baru sekarang pas mau kampanye, pas mau tahun politik. Dari abad ke-19, 18 itu udah bersuara bahwa umat Islam ini harus kuat ukhuwah Islamiyahnya. Makanya kata Jamaluddin Al-Afghani, nanti kalau ukhuwah Islamiyahnya kuat, maka akan lahir yang dinamakan dengan persatuan umat Islam. Itu yang disebut dengan Al-Wahdah Al-Islamiyah. Jadi di Indonesia ini jangan ngomong, ayo kita jaga persatuan umat Islam. Kalau persaudaraan sesama umat muslimnya nggak kuat, kata Jamaluddin Al-Afghani, itu tidak mungkin terwujud persatuan sesama umat Islam. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ini gimana umat Islam mau bersatu kalau persaudaraannya tidak terwujud, terbentuk, ya? Makanya FMB ini salah satu wadah dari persaudaraan umat Islam yang ada di kota Tangerang Selatan. Makanya FMB ini harus nyebar, ya, di Serpong dibentuk, di Pondok Aren dibentuk, di Setu dibentuk, di Pamulang dibentuk, di Ciputat dibentuk, di Ciputat Timur dibentuk. Nanti akan terwujud persatuan umat Islam di kota Tangerang Selatan melalui wadah Forum Masjid Musholla BSD yang digagas dari Kecamatan Serpong. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ayo, kalau nggak percaya, kata Jamaluddin Al-Afghani, nggak mungkin terwujud persatuan Islam kalau persaudaraannya belum terwujud. Nah, makanya FMB ini menjadi cikal bakal terwujudnya persaudaraan umat muslim yang ada di kota Tangerang Selatan. Ya, itu yang paling penting. Makanya antara ukhuwah Islamiyah dengan Al-Wahdah Al-Islamiyah ini selalu beriringan, Pak. Enggak mungkin umat Islam kuat kalau persaudaraannya lemah. Tapi kalau persaudaraannya kuat, otomatis nanti persatuannya juga akan menjadi
menjadi kuat. Ini kata ulama kita Jamaluddin Al-Afghani. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah, dari 3 tokoh ini kalau kita baca dalam buku-bukunya, literaturnya, yang kedua itu kata Muhammad Abduh, dalam mewujudkan persatuan persaudaraan umat Islam ini nanti boleh berbeda pendapat. Ya, Pak Masruri tahu betul lah, ya. Kata Muhammad Abduh, untuk menjadi kuat persatuan Islam ukhuwah ini, kata Muhammad Abduh, maaf ini agak ini nih, ya. Kata dia nggak mesti dipimpin oleh satu pemimpin Islam. Itu kata Muhammad Abduh. Jadi Fatur Silo pengen persatuan Islam kuat, persaudaraan Islam ini nggak mesti dipimpin oleh satu pemimpin Islam, dunia Islam. Itu kata Muhammad Abduh. Karena memang negara Islamnya sudah tersebar luas di seluruh dunia. Nggak mungkin, kata Muhammad Abduh, kalau ngangkat satu pemimpin Islam di dunia ini, karena masing-masing negara sudah memiliki regulasi, sudah memiliki ideologi, sudah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, itu kata Muhammad Abduh. Makanya Muhammad Abduh itu selalu mendorong, ya, kata dia, kalaupun tidak mungkin diangkat satu pemimpin Islam di dunia ini, solusinya yang paling terpenting adalah kita diikat dengan syariat Islam dan dengan agama Islam. Makanya kata dia, syariatul Islam itu menjadi ribat, menjadi pengikat bagi terwujudnya persaudaraan Islam dan persatuan Islam di seluruh dunia. Nah, inilah yang terjadi di negara kita, ya. Makanya kemarin-kemarin ada konsep khilafah Islamiyah macam-macam. Ya, kata Muhammad Abduh, nggak usah lah. Kita itu umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin Islam. Kita angkat rame-rame melalui muktamar atau apa. Kata Muhammad Abduh, nggak mungkin. Karena masing-masing negara sudah memiliki apa? Ciri khas masing-masing. Arab Saudi dengan sistem kerajaannya, betul nggak? Nggak mungkin lah. Ya, kemudian Yaman, Suriah, Mesir, Abu Dhabi, ya, Uni Emirat Arab, Indonesia. Makanya solusinya kata Muhammad Abduh, yang paling penting umat Islamnya terikat dengan syariat Islam, terutama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Itu kata Muhammad Abduh solusinya. Kalau itu dipegang teguh syariat Islamnya, Al-Quran dan hadisnya, meskipun negaranya beda-beda sistemnya, tapi kita terikat kuat dengan sebuah ikatan syariat Islam. Kita di sini sholat, di Arab Saudi juga sholat. Ya, kita di sini puasa, di Mesir juga puasa. Jadi sama. Itulah solusinya kata Muhammad Abduh. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia ini meskipun tidak memiliki pemimpin tunggal yang diangkat secara bersama-sama, tetapi mereka bisa bersatu seandainya mereka betul-betul berpegang teguh kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan hadis. Itu bisa menjadi perekat terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan al-wahdah al-Islamiyah, persatuan sesama umat Islam. Karena yang mengikatnya adalah syariat Islam, Al-Quran dan al-hadis. Ini yang harus kita selalu ingatkan bersama kepada seluruh dunia Islam yang ada di dunia ini, bahwa kita adalah sama, kita satu ikatan, bahwa kita satu komando, bahwa kita memiliki kesamaan, sama-sama memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam. Ini yang paling
harus kita lakukan secara bersama-sama seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks Indonesia saat ini saya bilang bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam kita di tahun politik ini. Saya bilang tetap rujukan kita menghadapi pemilu, pilkada dan lain sebagainya, tetap kita diikat dengan syariat Islam dan Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan nanti partainya beda, ya dukungannya beda, tapi yang harus diingat apanya? Bahwa kita diikat dengan syariat Islam. Jadi nanti kalau kita mau milih partai, contohnya, ini maaf, takut ada yang ngambek ntar ya. Ya karena sensitif, ntar saya dilaporin Pak Surya ya. Saya udah berapa kali dilaporin ke Bawaslu ini Pak Tursilo ya. Karena dianggap terlalu. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam dalam demokrasi, Bapak boleh beda partai, boleh beda pilihan, tapi ikatan syariat Islam dan Al-Quran yang jadi pengikat kita bersama. Lihat dari sekian partai yang ada di Indonesia, nanti Bapak pilih partai yang betul-betul memperjuangkan syariat Islam. Karena itu ribatnya itu di situ, kata Muhammad Abduh. Kita itu hanya diikat dengan itu saat ini. Karena kita tidak punya pemimpin yang bisa ngomando dalam satu komando. Betul nggak? Kecuali kita punya pemimpin Islam, ayo ini silahkan. Tapi kata Muhammad Abduh, kita ini nggak mungkin ngangkat satu pemimpin Islam di dunia Islam yang sudah sangat tersebar luas. Coba kalau kita mau ngangkat satu pemimpin Islam, Pak Ustadz Sulyono, caranya gimana coba? Yo, ada negara Arab Saudi, ada negara Yaman, ada negara Mesir, ada negara Uni Emirat Arab, ada negara Suriah, ada Indonesia. Coba supaya sepakat ngangkat satunya gimana coba? Sementara negaranya sudah berbeda-beda. Makanya kata Muhammad Abduh, solusinya yang paling penting kita diikat dengan satu ribat ikatan. Namanya syariat Islam, namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan, masing-masing negara berbeda ini ya, tapi yang perlu diingat yaitu ikatan kitanya hanya syariat Islam dan Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya dalam konteks pemilu di Indonesia, pilkada di Indonesia, bagaimana saya bilang selalu, silakan partainya boleh beda-beda, tapi pada saat menentukan kita diikat dengan ikatan syariat Islam, Al-Quran dan Hadis. Jadi Bu, nanti Ibu kalau mau pemilu jangan asal coblos. Saya tanya Bu, di Indonesia ada berapa partai sekarang Bu? Saya tes dulu nih, gantiin KPU nih ya. Ada berapa partai di Indonesia Bu? Kagak ada yang tahu nih. Ayo jamaah saya tanya, ada berapa partai di Indonesia? Ya, tahunya partai umat doang ini. Ya, kita ini multi partai, lebih dari 22 partai ya. Mungkin dengan partai lokal Aceh nyampe nggak 24 Pak Suradi itu ya. 24 ya dengan partai lokal di Aceh gitu. Bayangkan 24 partai. Nanti kita mungkin dukungannya beda-beda, tapi melalui pengajian hari ini saya ingatkan parameter indikatornya kalau kita ngaku orang Islam, kata Muhammad Abduh, tetap patokannya bagaimana partai itu memperjuangkan syariat Islam. Karena dengan itulah nanti kita akan bertemu, Pak. Tapi kalau tidak dengan cara itu nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu meskipun kita sesama orang Islam. Silakan ya dianalisis partai-partai mana saja. Kemudian yang kedua, calon-calon pemimpinnya juga silakan dianalisis, dilihat ya mana yang paling memperjuangkan syariat Islam. Ya, sekali lagi ini sangat sensitif sekali. Tapi saya bilang
kalau bicara ukhuwah Islamiyah, al-wahdah al-Islamiyah dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, ya pasti arahnya ke sana. Bagaimana ukhuwah al-wahdah Islamiyah ini bisa terwujud seandainya kita betul-betul terikat dengan ribat, ya, dengan irtibat diantaranya syariat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Makanya nanti milih presiden, milih caleg, milih apapun silakan. Yang penting lihat figur calon yang betul-betul memperjuangkan syariat Islam, ya. Karena di Indonesia sekali lagi kita harus hati-hati. Nasib agama kita Islam, saya bilang tergantung kita umat muslimnya ketika menentukan pilihan-pilihan dalam pesta demokrasi. Ya silakanlah, saya bilang, ya, nanti berbagai macam cara, termasuk dengan politik uang dan lain sebagainya. Saya tanya, Bu, Ibu kalau nanti milih tangga bulan Februari dikasih duit, kira-kira Ibu diterima apa enggak duitnya? Ibu nanti kalau mau pilkada, mau pemilu, pemilihan gubernur, legislatif, presiden, Ibu kalau dikasih duit diterima apa enggak, Bu? Wah, mata duitan semua orang babakan. Gila ditanya duit mah diterima semua. Mustahik semua kan? Ya, silakan aja Ibu terima uangnya, tapi pas milihnya patokannya apakah calegnya ini memperjuangkan syariat Islam atau tidak. Ibu dikasih duit tapi calegnya memperjuangkan ideologi komunis, Ibu mau pilih yang begitu? Na'udzubillahi min zalik. Ibu sama aja nanti menghantam Islam melalui jalur demokrasi kalau begitu. Hati-hati, ya. Jadi makanya saya bilang pemilu pilkada ini bukan sekedar demokrasi, tapi di dalamnya ada nasib umat Islam dan agama Islam di Indonesia. Bayangkan nanti kalau legislatif, DPRD dari mulai kota, provinsi sampai pusat dikuasai oleh orang-orang yang anti-Islam, na'udzubillahi min zalik, tentu kebijakannya juga akan merugikan umat Islam. Sulit terwujud ukhuwah Islamiyah, al-wahdah al-Islamiyah dan lain sebagainya dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, di penghujung kultum saya hari ini, saya berharap, ya, dalam kondisi menjelang pemilu, pilkada, pesta demokrasi ini, saya berharap ikatan persaudaraan umat Islam di kota Tangerang Selatan ini tetap solid, tetap kuat, tetap kompak. Meskipun kita berbeda pilihan, berbeda partai, tapi kita diikat dengan satu ikatan syariat Islam, Al-Quran dan Hadis. Jadi saya titip, sebelum Bapak Ibu milih caleg, milih presiden, milih partai manapun, tolong dilihat mana partai, mana caleg, mana calon presiden yang betul-betul memperjuangkan umat Islam, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan agama Islam. Karena bagaimanapun nasib agama kita Islam ini 20-30 tahun yang akan datang, ini sangat tergantung dari hasil pemilihan pesta demokrasi yang akan kita lakukan sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan silakan partainya apa saja, yang penting partai itu meskipun beda-beda, partai ini, tapi kalau dia memperjuangkan syariat Islam, nanti dari partai ini lahir tokoh Islam, dari partai ini lahir tokoh Islam, dari sini lahir tokoh Islam, nanti lama-kelamaan akan muncul kekuatan Islam. Itu yang paling penting, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja, ya, ceramah singkat dari saya, ya. Yang penting jangan saling menjelekan, jangan saling merendahkan. Kata Nabi, al muslimu lil muslim la yajlimuhu wa la yahziluhu wa la yahkiruhu. Sesama muslim nih dalam demokrasi jangan saling menjelek-jelekan, merendahkan, menghinakan, menyalahkan. Jangan, nggak usah, jangan. Meskipun kita beda pilihan, kalau ikatan syariat Islamnya kita sama,
Al-Quran hadisnya betul-betul sama, ya, menjadi ciri pengikat dari pilihan kita, saya yakin kita tidak saling mencela satu dengan yang lain. Antar sesama partai Islam jangan saling merendahkan, mencela, menjelek-jelekan, saling berzolim dan lain sebagainya, karena itu akan melemahkan umat Islam. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jaga persaudaraan sesama umat Islam di Tangerang Selatan. Mohon kepada FMB terus berkiprah, berkarya, bekerja, melahirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat muslim yang ada di BSD dan sekitarnya. Mudah-mudahan dari rahim forum Masjid Mushola BSD ini lahir persaudaraan Islam, lahir terwujud persatuan Islam yang ada di kota Tangerang Selatan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.